rekan-rekan KKI semua, juga Romo, selamat sore. Terima kasih sudah berkumpul hari ini untuk ibadat Sabda bersama Romo Alif. Sekarang kita mari buka ibadat Sabda kita hari ini dengan lagu pembukaan Give to You. Mari kita nyanyi bersama-sama. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, salam damai bagi kita sekalian yang berkumpul di sini. Meskipun belum dapat bertemu secara langsung, namun kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar Roh Kudus berkenan membimbing dan memberkati kita sepanjang ibadat Sabda ini. Semoga kita semakin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Menyadari segala salah dan dosa kita, marilah kita memohon ampun agar layak dan pantas di hadapan Tuhan. Marilah kita Saudara-saudari terkasih, marilah dengan kerendahan hati mengakui segala dosa dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun, agar kita tetap menjadi putra-putri yang berkenan di hati-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Terimalah segala puji dan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkatilah ibadat kami hari ini, dari awal hingga akhir, agar kami boleh bersungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dan memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa bersabda Yesus kepada para murid-Nya, hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dengan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku datang bahwa aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Shalom. Salam. Selamat pagi. Semuanya sehat-sehat? Sehat, Romo. Ya. Alhamdulillah, Romo. Nah, ini dia nih, Pak Hajinya muncul. Baik, pada hari ini saya akan menawarkan renungan di mana renungan saya beri tema dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Bacaan ini akan kita dengar besok hari Minggu, Minggu biasa yang ke-33. Dan Minggu biasa yang 33 berarti kita akan mengakhiri tahun liturgi A untuk memasuki masa Advent dan nanti bergeser ke tahun liturgi berikutnya. Temanya adalah, karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apa yang bisa kita renungkan bersama dari bacaan Injil yang kita dengar hari ini? Terkait dengan kehidupan kita bersama-sama diajak untuk merenungkan salah satu sisi dari menjalani hidup secara bijaksana, sambil menanti kedatangan Tuhan. Tentu kita tidak lupa atau masih ingat dengan bacaan Injil yang lalu, di mana gereja mengajak kita untuk merenungkan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Dan itu menggambarkan bagaimana kita diajak untuk membangun kesiapsediaan. Kita diharapkan menjadi gadis yang bijaksana, yang selalu siap sedia ketika sang pengantin datang. Artinya Tuhan yang datang, kita siap dan berjaga-jaga. Dan hari ini saya mengajak ketika kita merenungkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30, inti yang mau kita renungkan bersama, mengembangkan segala anugerah Tuhan yang adalah talenta dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Inti dari perumpamaan itu terkait juga soal bagaimana kita diajak untuk menjalani tugas atau kewajiban yang dipercayakan secara bertanggung jawab. Ini adalah hal yang lumrah, hal yang tentu menjadi common sense. Artinya common sense itu adalah kebaikan bersama, di mana setiap orang yang dewasa berarti dia diajak untuk bertanggung jawab terhadap segala kepercayaan yang dianugerahkan kepadanya. Lalu bagaimana kita mencoba mengelola talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama adalah mempercayakan harta untuk dikembangkan. Harta yang dibagikan kepada 3 hamba adalah harta yang dipercayakan, jadi bukan diberikan. Kalau diberikan itu berarti semau-maunya, mau saya kembangkan oke, enggak pun juga enggak masalah, terserah saya. Tetapi ketika di dalam bacaan Injil tadi diungkapkan tentang bagaimana ketiga hamba itu diberi kepercayaan, harapannya adalah mereka dengan kemampuan masing-masing, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, itu mengembangkannya. Perbedaan jumlah talenta itu disengaja karena Tuhan tersebut tahu kesanggupan masing-masing hamba. Tadi dikatakan bahwa masing-masing sesuai dengan kemampuannya.
berarti diyakini bahwa sang tuan yang mempercayakan harta atau talenta itu tahu persis bagaimana masing-masing pribadi mencoba untuk bertanggung jawab terhadap talenta-talenta yang dipercayakan kepadanya. Maka dibagi ada 5, 2, dan 1. Hal ini dikatakan dan mau ditegaskan bahwa masing-masing pribadi dikenal secara istimewa, dikenal secara khusus oleh Tuhan yang mempercayakan talenta itu. Dan dalam hal ini, sejauh ditangkap dari seluruh perumpamaan, Tuhan itu ingin mengetahui kesetiaan dan ketekunan hamba-hambanya dalam mengembangkan harta yang dipercayakan kepada mereka. Kita melihat yang pertama, 2 hamba yang baik dan setia. Hamba yang pertama dikatakan, juga hamba yang kedua, mereka menerima 5 talenta dan 2 talenta. Dan dikatakan mereka segera pergi untuk menjalankan talenta atau uangnya. Yang jelas mereka berupaya agar uang yang dipercayakan kepada mereka dapat berlipat ganda. Dari cara penggambarannya, mereka segera pergi. Hal ini mengandaikan bahwa mereka cukup bergairah dengan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka sangat antusias dengan kepercayaan, dengan talenta yang diberikan dan dipercayakan kepada mereka. Ini mau menggambarkan pribadi yang sungguh-sungguh, pribadi yang benar-benar mau mencoba untuk menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Maka hal ini juga yang tentu kalau kita merefleksikan dalam diri, 2 hamba yang baik dan setia tentu juga ada dan mengupayakan di dalam hidup kita sehari-hari. Artinya bahwa kita pun juga melakukan itu. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Terutama kalau dalam hidup berkeluarga ya, bagaimana masing-masing istri dan suami serta anak-anak membangun kepercayaan, bersinergi satu dengan yang lain. Dan 2 hamba ini dengan antusias dan semangat mereka mengupayakan supaya terjadi pertumbuhan dari talenta yang diberikan kepada mereka. Mereka antusias, bergairah yang pertama, dan yang kedua mereka menggunakan cara-cara yang baik tentunya dengan harapan berbuah kebaikan juga. Maka ketika sang tuan itu pulang dan meminta apa yang menjadi pertanggungjawaban mereka, keberhasilan mereka menggembirakan hati tuan mereka. Dan dikatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ternyata, antusiasme dan kepercayaan yang diberikan dari Tuhan kepada kedua hamba ini dikerjakan dengan baik, dan buah dari apa yang mereka lakukan bukanlah kesia-siaan, bukanlah sesuatu yang membuat mereka justru merasa terbebani, tetapi sungguh mereka bersemangat dan buahnya adalah masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dengan demikian baru diketahui bahwa Tuhan menilai kesungguhan serta kesetiaan hambanya dalam menjalankan uang. Karena setia pada perkara kecil, mereka dianggap sanggup pula disertai tanggung jawab lebih besar. Kata setia di dalam bahasa Yunani, pistos, artinya bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Ketika kita belajar dari 2 hamba ini, tentu kita juga diajak untuk merefleksikan hidup kita. Seberapa besar tanggung jawab yang kita kerjakan melalui tugas dan kewajiban-kewajiban yang kita upayakan dalam hidup sehari-hari. Jauh dari itu adalah antusiasme. Seberapa besar hasrat antusiasme kita terhadap tugas dan segala hal yang dipercayakan kepada kita. Memang seperti pada permenungan yang sebelumnya, kadangkala ketika kita masuk dalam ruang rutinitas, lalu ya itu sudah dianggap biasa.
Padahal kadangkala dalam hal-hal yang biasa itu, dalam hal yang sederhana, yang kecil itu, ketika kita tambahkan hati di dalamnya, antusiasme yang ada di dalamnya, maka berbuah tadi. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sementara hamba yang ketiga dikatakan dari fokus yang disampaikan oleh Yesus terkait dengan perumpamaan ini, tak lain dan tak bukan, salah satunya adalah hamba yang ketiga. Selain dua hamba yang terbukti setia, tekun, dan memberi yang terbaik untuk tuannya, bahkan 2 kali lipat, 5 menghasilkan 5 talenta, 2 menghasilkan 2 talenta, itu juga menjadi jalan bagi mereka untuk semakin kredibel atau punya integritas bahwa memang mereka bertanggung jawab. Sementara hamba yang ketiga dikatakan bahwa dia menerima 1 talenta tetapi tidak mengusahakannya. Dia bahkan kemudian menggali lubang untuk menyembunyikan uang tuannya itu. Persoalannya, mengapa dia tidak mau mengembangkan uang tuannya? Jawaban yang diberikan kepada tuannya sungguh mengejutkan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa di dalam Injil, Tuhan itu dikatakan jahat. Menuai di tempat di mana dia tidak menanam. Dalam hal yang lebih jauh, alasan keengganan menjalankan uang adalah prasangka buruk terhadap tuannya. Baginya tuannya adalah manusia yang kejam, yang hanya mau enak sendiri, yaitu menikmati hasil kerja orang lain tanpa harus bersusah payah. Benarkah prasangka buruk itu? Ternyata tidak. Tuannya adalah orang yang sungguh murah hati. Dan itu dibuktikan dari hamba yang pertama dan yang kedua. Artinya, ketika kita tahu di dalam diri kita, ternyata antusiasme, tanggung jawab, dan semangat untuk mengembangkan talenta, yang berarti adalah kepercayaan, maka talenta itu tidak hanya soal bakat, soal potensi, soal kekayaan, tetapi jauh dari itu adalah kepercayaan. Tuhan mempercayakan hidup, Tuhan mempercayakan segala hal kepada kita untuk kita kelola. Nah, yang perlu kita lihat dalam diri kita adalah soal berprasangka buruk terhadap tuannya. Sebagaimana yang dimiliki oleh hamba yang ketiga ini. Hamba yang ketiga ini hanya berkutat terkait dengan segala hal yang ternyata dia menggunakan akal budi dan pikirannya sendiri, mengatakan pada dirinya bahwa tuannya adalah orang yang kejam, orang yang jahat. Padahal kenyataannya dialami oleh kedua hamba yang 5 talenta dan 2 talenta tadi, Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Apa yang mau disampaikan dari pesan Injil kepada kita hari ini? Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Prasangka buruk sering dikatakan oleh Paus Fransiskus sebagai salah satunya adalah, kalau mau dicontohkan, yaitu gosip, berprasangka buruk terhadap orang lain. Kalau kita gosip oleh Paus Fransiskus itu lebih kejam dari terorisme. Maka kalau kita sedang berada dalam situasi itu dan kemudian ada mengarah ke sana, ya lebih baik mengambil jarak atau bahkan pergi dari itu dan tidak berkerumun, apalagi COVID pasti dilarang, dan jauh dari itu adalah ketika ngomongin tentang orang, itu berarti kita ini berada seperti halnya hamba yang ketiga. Di lain sisi, atau di pihak yang lain, di sisi yang lain, prasangka buruk itu juga bisa kadang-kala muncul dalam refleksi hidup kita sebagai orang beriman yang seringkali kadang-kala muncul secara tiba-tiba dan spontan. Ketika misalnya kita berada dalam himpitan dan kesulitan, lalu berdoa silih berganti, misalnya novena, ternyata tidak dikabulkan, prasangka buruk kita muncul, Tuhan jangan-jangan
Tuhan ini lupa terhadap saya orang yang beriman kepadanya. Atau jangan-jangan Tuhan sedang sibuk pergi keluar kota, nggak bisa dihubungi, maka dia lupa terhadap saya. Nah, kalau itu yang terjadi, prasangka buruk yang sedang dibangun dan mengupayakan, rasa saya kita harus membangun kesadaran dan membangun pertobatan. Maka hamba yang ketiga sebagai fokus dari Yesus untuk kita adalah di mana Yesus tahu persis kita itu adalah murid-murid Kristus yang setia dan tekun, bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Namun, ganjalan, hambatan, halangan atau rintangan yang paling berat yang juga sering muncul dalam benak kita adalah berprasangka yang buruk. Dan prasangka yang buruk ketika kita muncul bukan hanya soal dengan sesama, tapi juga kalau tidak hati-hati kepada Tuhan. Maka mencintai Tuhan itu diharapkan seperti Paus Fransiskus bukan part-time, tetapi full-time. Nah, kalau kita datang kepada Yesus, kita murid-murid Yesus, diharapkan beriman kepadanya itu bukan part-timean. Pada saat kita butuh, kita datang, lalu ketika apa yang kita minta tidak dijawab sesegera mungkin, doa-doa kita tidak dikabulkan, lalu kita membangun prasangka buruk terhadap Tuhan. Itu part-time. Tetapi kalau full-time, prinsipnya adalah kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, kita bertanggung jawab seperti kedua hamba tadi, 5 talenta dan 2 talenta dikerjakan dengan penuh integritas, dengan penuh kepercayaan, dan dari sana kita yakin bahwa apa yang kita perjuangkan itu Tuhan pasti akan menolong. Maka ketika kita berada dalam permasalahan-permasalahan hidup, kadangkala kita melambaikan tangan kepada Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan, kita punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan turun tangan. Hamba yang ketiga menjadi sebuah peringatan besar bagi kita. Berprasangka buruk ternyata bisa membangun hambatan-hambatan yang tidak bisa membantu dan membangun kita untuk menjadi murid Kristus yang setia dan bisa dipercaya. Dan akhirnya ada 4 hal yang bisa kita renungkan bersama. Pesan Injil bagi kita, di mana Injil ini nanti kita dengar pada hari Minggu, Sabtu dan Minggu, sudah berangkat ke gereja semua kan ya? Belum, Mo. Belum. Besok Romo. Besok, Romo. Nah, ya, maksud saya hari Sabtu Minggu itu sudah bisa ke gereja kan ya? Dah. Oh, sudah. Oh, sudah tidak di lockdown ya? Masih dibatasi, tapi. Oh, masih dibatasi. Iya. Masih dibatasi. Iya. Oke. Umur batasan berapa yang bisa hadir di gereja kalau di sana? Umur yang bisa ikut ke Tidak ada gereja? batasan umur. Oh gitu. Oke. Dibatasin duduknya aja sih masih. Oke. Berarti anak-anak bisa berangkat ya? Bisa. Oke. Bisa. Kami di sini masih dibatasi usia 10 sampai 70 tahun. Untung belum Romo. Bohong itu, Mo. Nyaris. Kalau bohong itu dosa ya, Mo. Apa? Kenapa? Oh, bohong itu dosa. Ya kan terhitung 70 tambahnya nggak ngerti kan gitu. Baik, ketika besok kita pergi ke gereja, kita akan mendengar Injil ini, Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 dan coba besok Romonya khotbah apa dikait-kaitkan sendiri ya. Nanti dicoba kaitannya di dalam Ekaristi Romo khotbahnya apa yang saya berikan renungan untuk Anda semua. Yang pertama, talenta dalam perumpamaan ini lebih dari sekedar bakat. Jadi talenta itu tidak sama dengan bakat ya. Tetapi menurut konteks Injil, talenta adalah segala anugerah dan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengembangkan kerajaan Allah. Itu kata kuncinya. Jadi talenta itu bukan hanya soal potensi atau bakat, tetapi jauh dari itu adalah anugerah dan segala fasilitas
yang Tuhan berikan kepada kita, dan tujuannya satu, mengembangkan kerajaan Allah. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang berintegritas, bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab, berarti segala hal yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita kelola. Berdasarkan tadi kemampuan kita. 5 akan berkembang menjadi 5, 2 akan berkembang menjadi 2. Yang kedua, manusia diberi kebebasan penuh untuk mengembangkannya, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bagi kita umat beriman, semangat untuk mengembangkan segala anugerah Tuhan tergantung pula pada cara kita memandang jati diri Tuhan. Hati-hati tadi, kata kuncinya, berprasangka buruk, bukan hanya kepada sesama, tapi juga bisa kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah tadi, ketika kita berada dalam himpitan-himpitan yang sulit, permasalahan-permasalahan sulit, kita mencoba datang kepada Tuhan, berserah kepadanya, berdoa ini itu kita kerjakan, serasa belum ada jawaban, lalu kita mengatakan, Tuhan jangan-jangan melupakan saya. Menjadi orang beriman bukan hanya part-time, tetapi full-time. Yang ketiga, perumpamaan dikatakan, diakhiri, setiap orang yang mempunyai, dalam arti tertentu, semangat dan ketekunan untuk mengembangkan anugerah Tuhan, kepadanya akan diberi sebagai anugerah lain, sehingga ia berkelimpahan. Itu kata kuncinya. Kenapa? Kesannya kok Tuhan itu, tadi dalam perumpamaan, yang banyak ditambahi banyak, yang sudah tidak punya diambil, jadi miskin. Jadi kan kesannya seperti itu. Tetapi Tuhan punya cara. Tuhan ingin menegaskan kepada kita, setiap orang yang mempunyai, dalam arti ini talenta, yakni semangat, ketekunan untuk mengembangkan anugerah Tuhan, kepadanya akan diberi berbagai anugerah lain, sehingga ia berkelimpahan. Maka talenta bukan soal potensi, bukan hanya soal apa yang kita punya, tetapi talenta adalah anugerah dan fasilitas berbagai macam hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, artinya tidak punya semangat untuk mengembangkan anugerah Tuhan, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oleh karena itu, kita diajak untuk memiliki antusiasme yang tinggi, gairah yang tinggi di dalam kehidupan kita untuk mengembangkan kerajaan Allah, karena itu adalah tujuan yang akhir, tujuan yang utama ketika Tuhan mempercayakan talenta yang adalah anugerah dan fasilitas darinya kepada kita. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang berintegritas, dia adalah pribadi yang bersedia dan siap dan bisa dipercaya dalam mengelola talenta tersebut. Kita dilahirkan menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, Romo. Nah, itu kalau udah angkat tangan itu berarti udah seneng ini. Tanda mengamini. Nah, sekarang bagaimana kita meramu talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu diwujudkan, dikonkretkan dalam hidup sehari-hari. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang bapak, dia punya seorang anak dan seekor kuda jantan yang kuat dan tangguh. Sebutlah nama bapak ini, namanya Pak Mukidi. Nah, Pak Mukidi ini punya anak namanya Bejo. Dan kudanya itu kuda yang sangat hebat, diberi nama Paijo. Pokoknya semua ada namanya. Nah, sekali waktu si bapak ini didatangi oleh seorang yang mencari kuda yang hebat dan berapapun harganya akan dibeli. Nah, Pak Mukidi ini termasuk salah satu yang didatangi dari sekian pribadi yang memiliki kuda. Tapi sayang, orang itu kecewa karena Pak Mukidi bilang bahwa kuda yang dia sayangi, kuda namanya Paijo itu tidak akan dijual.
Lalu orang itu pun pergi. Dan diketahui oleh penduduk desa itu bahwa kuda yang paling baik memang kudanya Pak Mukidi ini. Lalu hari berikutnya, kuda itu lepas dari kandangnya. Kemudian beberapa penduduk itu datang kepada si Bapak Mukidi ini. Lalu mereka kalau dalam bahasa Jawa itu nyukurke. Nyukurke itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Menyukurkan. Menyukur. Syukur ya. Nyukur rambut ya. Mengenyek. Apa istilahnya? Kalau dalam bahasa Jawanya itu mencemooh, Romo. oh ya mencemooh. Ya Bukan mencemooh. dicemooh banyak orang. Mereka bilang, Pak Mukidi, kamu ini dapat kutuk. Kemarin ada orang datang mau membeli kudamu dengan harga berapapun, kamu malah menolaknya. Sekarang faktanya kamu kena kutuk, kudanya pergi. Kuda kesayanganmu pergi. Lalu si Pak Mukidi ini bilang, kalian itu jangan terlalu dini mengatakan kudaku pergi itu kutuk atau berkat. Tetapi yang jelas faktanya hari ini kudanya tidak ada di tempat, itu saja. Nggak usah terlalu ditarik-tarik menjadi kutuk atau berkat. Atau kamu mau mengatakan bahwa ini adalah kutukan kepada saya. Faktanya saja kita lihat bahwa kudanya tidak ada di tempat. Ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan kutukan dari apa yang aku lakukan. Lalu mereka pergi. Hari berikutnya, ternyata kuda itu sudah pulang ke rumahnya. Kuda jantan itu. Dengan 7 kuda betina yang lain. Nah, 7 kuda betina ini cantik-cantik. Oh, enggak cantik-cantik. Udah nggak ada kata cantik ya. Udah itu, apa ya, kayak gitulah pokoknya ya, kuda ini. 7 kuda betina itu semuanya, apa dibilang kuda itu? Masa cantik? Sehat, kuat, apa ini? Tambun-tambun gitu. Tambun-tambun. Lalu penduduk desa itu datang dan berkata kepada Pak Mukidi, wah Pak Mukidi ternyata benar kudamu itu membawa berkat. Ternyata kami yang keliru, kami mengatakan kemarin itu kudamu hilang itu kutukan. Lalu Pak Mukidi bilang, kalian tuh jangan segera menyimpulkan ini berkat. Faktanya saja kudaku itu kembali dan membawa 7 kuda yang lain. Itu saja. Nggak usah dikaitkan dengan kutuk atau berkat. Kemudian dalam perjalanan si anaknya siapa? Si Bejo itu pun dia mencoba menaklukkan kuda betina itu satu persatu. Karena kudanya betina itu kuda yang binal. Kuda yang binal itu apa ya? Liar. Liar. Kudanya ini liar. Maka kalau Anda pernah mendengar susu kuda liar itu dari situ. Kuda liar. Nah, kemudian dijinakkan satu persatu ke-7 kuda betina tadi itu. Dan tinggal 1 kuda betina yang begitu sulit untuk dijinakkan. Sampai akhirnya si Bejo ini ketika proses menjinakkan itu dia terpental dan jatuh dan kakinya patah. Lalu penduduk desa itu rame-rame dan berkata mencemooh. Wah, benar kan Pak? Ternyata 7 kudamu itu bukan 7 kuda yang membawa berkat, tapi membawa sial, membawa kutuk. Faktanya, sekarang anakmu kena kutukan itu. Dia jatuh dan kakinya patah. Lalu Pak Mukidi bilang, kalian ini pagi-pagi sudah menyimpulkan ini kutuk atau berkat.
Faktanya aja, anakku ini terpental dan jatuh, sakit, letak kakinya, pasti akan sembuh. Dan kita percaya itu. Maka kuda yang ada di tempatku itu bukan kuda yang penuh dengan kutukan. Nggak ada kaitannya. Lalu dalam perjalanan, setelah sebulan dia masih sakit, si Bejo ini, kakinya retak, patah. Kemudian ada yang namanya pertempuran, mau perang. Ternyata dia tinggal di sebuah desa yang juga harus memberi kontribusi untuk orang-orang mudanya berangkat berperang. Akademi militer. Lalu semua pemuda yang ada di situ harus berangkat pergi untuk berperang. Dan terkecuali satu, yaitu Bejo. Karena kakinya masih patah dan retak. Kemudian mereka beramai-ramai, penduduk itu datang dan berkata kepada Pak Mukidi, wah Pak Mukidi benar, ternyata anakmu yang patah kakinya itu betul-betul diberkati Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak kami, pemuda-pemuda semua harus pergi berperang. Dan kami nggak tahu bagaimana nasibnya nanti, apakah benar pulang secara utuh atau sudah pulang tinggal namanya. Lalu Pak Mukidi bilang, kalian ini sudah aku bilang, ini bukan soal berkat dan kutuk. Anakku sedang sakit dan memang butuh perawatan, dia tidak bisa bertempur membela negara ini. Kamu harusnya bersyukur karena anak-anakmu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mempertahankan negara ini dari berbagai macam halangan dan rintangan. Dia harus maju bertempur demi bangsa dan negaranya. Kamu harus bersyukur, pemuda-pemuda yang ada di sini, anak-anakmu yang notabene berangkat ke sana, semua menjadi pembela bangsa. Sementara anakku memang harus dirawat di rumah. Ini bukan soal berkat atau kutuk. Lalu mereka semua terdiam. Dan kemudian Pak Mukidi pun berinisiatif. Sebagai bentuk supaya mereka tidak lagi menjudge atau mengadili apa yang dialami sebagai berkat dan kutuk, mereka memberi sapu tangan masing-masing satu. Atau dalam bahasa Jawa itu kacu. Terus kacu kuwi diuntel-untel banjur, juntel. Dan ceritanya selesai. Apa yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini? Dua hamba telah membuktikan sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab. Berintegritas dalam bahasa yang lain. Dan kita pun bisa melakukan itu. Ketika talenta yang adalah anugerah, talenta yang adalah fasilitas yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan terlaksana, kerajaan Allah menjadi fakta yang konkret di hadapan kita diajak untuk tidak seperti hamba yang ketiga, yang males-malesan karena berprasangka buruk. Dan salah satu yang harus kita hindari adalah kata berkat atau kutuk. Karena fakta yang Tuhan berikan semua baik adanya. Oleh karena itu, undangan Tuhan melalui sapaan kita di dalam komunitas hari ini jelas sekali. Kita diajak untuk menjadi orang yang berintegritas, karena memang bisa dipercaya oleh Tuhan, dan kita siap menjadi muridnya yang full-timer, bukan part-time, yang kadangkala berprasangka buruk bukan hanya kepada sesama, tetapi kepada Tuhan. Dan kita diajak dengan ketekunan dan kesetiaan itu untuk tidak membangun kotak di dalam benak kita,
apakah ini berkat atau apakah ini kutuk. Karena semua yang Tuhan anugerahkan adalah baik adanya. Itu pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Semoga segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, segala hal yang kita kerjakan hari demi hari, menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua di tengah anak-anak, atau bahkan menjadi pribadi-pribadi yang harus bertugas di tengah pekerjaan, kita diajak untuk terus-menerus memiliki antusiasme untuk bergairah dengan segala kepercayaan dan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kerajaan Allah menjadi konkret di dalam hidup kita. Dan kita mulai belajar untuk meninggalkan segala prasangka buruk, termasuk hidup kita yang kadangkala terkotak, apakah itu berkat atau kutuk. Tetapi yakin bahwa semua yang Tuhan berikan baik adanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Dan mari kita Terima lanjutkan kasih. peribadatan kita. Saudara-saudari, Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosa berkat kerahimannya. Atas kesatuan yang kita alami pada hari ini, marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi negara-negara yang berbelah, akhirlah yang mengancam semua bangsa di dunia ini, termasuk negara kami Indonesia dan tempat kami tinggal. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami. Pulihkanlah dunia ini oleh kasih dan kerahiman-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, kiranya Engkau berkati gereja-Mu yang sedang mengalami kesulitan dan keterbatasan. Biarlah Roh Kudus membangkitkan iman kepada, mengobarkan semangat pelayanan, dan berkarya nyata dimanapun Tuhan mengutus kami. Semoga terang kasih-Mu selalu bercahaya dalam perziarahan gereja Katolik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi komunitas Katolik Indonesia di Katolik, ya Bapa, berkatilah kami keluarga besar agar senantiasa bergandengan tangan dalam suka, duka, dan pelayanan. Berkatilah semua kami kerjakan di sini agar menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Juga berkati kakak Ikis dan Tins agar dapat bersekolah dan berkarya dengan baik, menggapai cita-cita mereka dan menjadi gelap dan terang dimanapun mereka berada. Kami mohon. Kabulkanlah Kami Tuhan. Ya Bapa, inilah permohonan kami yang kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau mau mengabulkan doa dan permohonan kami ini yang jauh dari sempurna, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Amin. 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 Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami tunjukkan semua doa, pikiran dan perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Amin. 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 Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku.
Dan saat ini ya Bapa, kami mau satukan setiap persembahan, doa dan permohonan kami dalam nama-Mu yang kudus, dengan menyanyikan doa yang sudah diajarkan oleh Yesus Tuhan kami. Ya Bunda Maria, Bunda kami, saat ini kami menaikkan salam pujian kami kepadamu. Jadilah pengantara kami kepada Bapa dan Putra. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bapa, terima kasih atas setiap talenta dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Seringkali kami lalai dan menjauh dari-Mu, tapi Engkau tak sekalipun meninggalkan kami. Ajar kami untuk setia dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Biarlah dengan berkat-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dengan pengantaran Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Monggo Romo. Tuhan bersamamu Dan dan bersama Romo. semoga keluarga-keluarga di KKI Qatar, komunitas yang senantiasa meneguhkan kita semua, orang-orang yang kita bawa dalam doa-doa kita, dan segala hal yang kita upayakan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita dengan ketekunan dan kesetiaan, serta kita semua yang ingin ambil bagian dalam peribadatan ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bagaikan berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Romo Alif untuk renungannya hari ini, luar biasa sekali. Juga buat teman-teman kakaknya sudah datang. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Alif. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam dari Indonesia. Salam Salam dari doa kembali dari kakak. Salam dari Salam dari Mas Said. Salam dari Alkor. Salam dari Banteng, Mo. Oh, Willy mau nyelam. Mau nyelam itu. Oh iya, Romo kemarin ada yang berulang tahun loh, Romo. Oh ya, kenapa nggak disebutin tadi? Iya. Ada yang berulang Kita tahun. sih sebenarnya mau melupakan sih ya. Mas Anton, bukan? Oh, Mas Anton. Anton. Romo, kita mau doa. Romo boleh doa sebentar buat Mas Anton, Romo. Mas Antonnya Suami- ada nggak? Ini loh suami saya yang ganteng ini. Tolong Selamat cubitin ulang tahun. pipinya. Boleh. Doa ya Romo. Ya, Romo yang doa pimpin ya. untuk Mas Anton. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami untuk kami kelola sebagai talenta
di mana kami adalah murid-murid-Mu yang senantiasa mengupayakan ketekunan dan kesetiaan di dalam iman, harapan, dan kasih. Dan secara khusus kami hari ini berdoa untuk Mas Anton yang berulang tahun. Anugerahkanlah kesehatan, damai sejahtera, rezeki, berbagai macam karunia-karunia yang dibutuhkan untuk hidup sehari-hari, terlebih dalam upaya mengelola di tengah hidup keluarga. Kami juga berdoa untuk pribadi-pribadi yang ikut ambil bagian juga di dalam kebersamaan kami, terlebih pada renungan hari ini, komunitas keluarga Katolik di Qatar. Kami mohon rahmat, semoga apa yang menjadi upaya kami, terlebih Mas Anton yang berulang tahun, akhirnya senantiasa menjadi cara bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena itu sungguh berguna bagi keselamatan hidup dan jiwa kami. Semua doa kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sama Bunda Maria, kita berdoa untuk Mas Anton. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau antara wanita, dan terpujilah Yesus. Santa Maria, Allah, Tuhan sertamu dan bersamamu. Semoga Mas Anton dan keluarga serta kita semua yang mendukung doa-doa untuk saudara kita Mas Anton ini dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy birthday. Pesta baso. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Udah kangen nyanyi Mari bareng. potong bakso merconnya. Silakan tunjuk kiriman bakso nih. Yang bakso. Iya, boleh bakso. Halo Rena cantik. Halo Bude. Halo Samuel. Oh, Mili mana Mili biasanya ada.